Sobat Sasaka, perkenalkan dengan saya Kalila Isnaini Raihana sebagai host di Sasaka TV. Biasa dikenal sebagai Kalila dari kelas 8C. Nah teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bisa dapat diperkenalkan diri Pak dan Ibu? Saya terima kasih atas kesempatan ini. Saya Yonatan Raharjo, dokter hewan, alumnus Universitas Airlangga, dan menekuni dunia kepenulisan, penulis novel, dan sering melakukan pelatihan menulis jurnalistik dan literasi. Dan kebetulan baru saja melakukan pelatihan literasi di SMP Negeri 1 Kedung Adem. Kalau Ibu? Kalau saya Elizabeth Vita Dharmayanti, sarjana hukum. Saya dari alumni Universitas Surabaya. Saya menekuni bidang literasi, membantu Pak Yo sebagai manajemen di penerbit Majas. Dan dari SMP 1 Kedung Adem sudah mau 4 kali ini kerjasama. Jadi luar biasa untuk kami, kepercayaan pada penerbit Majas. Ya, terima kasih ya Pak dan Ibu atas kesempatan telah datang di sekolah kami di SMP Negeri 1 Kedung Adem. Tadi saya mempelajari banyak hal sekali tentang sastra dan juga bagaimana cara siswa-siswi mempelajari tentang karya seni dan juga membuat cerita tentang cerpen. Di sini saya ingin mengajak berbincang-bincang tentang beberapa pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan sastra. Oke. Lanjut saja ya Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama, mungkin kapan Bapak mulai memberi materi tentang literasi? Ya, saya mulai memberi materi tentang literasi sebetulnya dulu, lama jauh sebelum literasi ada. Karena dulu saya aktif di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Di situ saya beraktivitas sebagai sastrawan bersama para teman. Di sana kita sering diskusi tentang sastra di komunitas meja budaya, bikin juga komunitas rumpun jerami. Saya sering baca puisi, baca cerpen, lantas bedah novel, dan tulisan-tulisan itu yang menginspirasi saya. Dan pada saat itu belum ada gerakan literasi yang baru mulai 2015-an di Indonesia. Tapi kita sudah melakukan diskusi-diskusi itu. Jadi ketika saya pulang ke Bojonegoro 2009-2015, jalan literasi tinggal melanjutkan. Jadi pertama kali di SMP Negeri 1 Baureno kita mengadakan pelatihan namanya kelas luar biasa. Di situ mengadakan pelatihan menulis dan gerakan literasi baru mulai sesudah itu. Demikian. Itu tentang hobi ya Pak? Hobi membaca atau tumbuh dari dalam diri? Iya, literasi itu mulai dari membaca. Dan membaca itu ada yang membaca secara arti sesungguhnya, yaitu membaca tulisan di buku, di tulisan karangan, media, koran, majalah, dan lain sebagainya. Lantas di proses, disintesa di dalam pemikiran, diolah, sesudah itu diwujudkan dalam motoriknya, dalam bentuk ucapan, penulisan, dan dilatih lagi, belajar lagi. Mungkin ada diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, apapun profesinya. Nah, itulah literasi. Dimulai dari membaca, diterapkan di dalam bentuk tulisan, dalam bentuk drama, radio, televisi, dan macam-macam dalam pekerjaan juga. Jadi salah satu bentuk literasi adalah bentuk literasi menulis. Dari membaca dibuat tulisan. Disinilah yang disebut tadi literasi menulis, penulisan. Jadi literasi macam-macam, salah satu ya penulisan itu. Baik Pak, keren sekali ya. Terus yang pertanyaan kedua, di mana saja sekolah yang sudah didatangi untuk pelatihan literasi? Iya, untuk literasi sebelum ada gerakan literasi saya sudah berkunjung ke sekolah Islam Fatimah di Jakarta dengan penulis nasional Bapak Rahmat Ali saat itu. Lantas kita ke sekolah-sekolah yang lain dan juga ke komunitas-komunitas yang lain. Kalau sesudah
Gerakan literasi ada di Bojonegoro, ada di SMPN 1 Barono, SMP Model Terpadu Bojonegoro, SMP Negeri 1 Bojonegoro, SMP 2 Bojonegoro, SMP 6 Bojonegoro, SMP 4 Bojonegoro, SMPN 1 Kedungadem, SMPN 1 Sukewaras, SMPN 2 Sukewaras, SMPN 1 Sumberjo, dan SMP Katolik Santo Tartisius Bojonegoro, ada di SMA Katolik Bojonegoro. Lantas ada pernah juga di SMK 5 Bojonegoro, SMK Katolik Bojonegoro Slamet Riyadi. Pernah juga saya narasumber di SMA 3 Bojonegoro, SMA Negeri 3 Bojonegoro. Ya, itu kira-kira moga-moga tidak ada yang terlewat. Ada lagi pernah di SMP 1 Dander. Dander itu di mana, Pak? Dander itu di sebelah selatan Kecamatan Kota Bojonegoro. Jadi Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yaitu di Desa Temayang, SMPN 1 Dander. SMPN 1 Dander, ya. Wah, banyak sekali ya Pak dan Bu. Ya. Saya jadi merasa terhormat gitu, sekolah saya SMP Negeri 1 Kedungadem bisa kedatangan narasumber yang sangat hebat seperti Pak Iyo dan juga Ibu Elizabeth. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang ketiga, kira-kira berapa judul buku yang sudah dipegang untuk diterbitkan? Kalau yang diterbitkan karya saya sendiri, novel sudah 10. Ada kumpulan cerpen 2, kumpulan cerpen 2, novel 10, karya esai sastra itu ada 2. Oh, kalau yang saya sebutkan tadi adalah saya sebagai penulis. Nah, kalau sebuah syarat bisa dibukukan, itu ada syarat untuk kami sebagai penerbit atau penerbit yang lain. Jadi kalau penerbit mempunyai syarat yang berbeda-beda untuk syarat administratif sama syarat karya. Setiap penerbit berbeda. Namun secara umum tentu karya itu harus berkualitas. Ya. Dengan berkualitas satu karya maka dengan sendirinya dia akan membutuhkan pembaca. Jadi harus diedit. Penulis pertama dia adalah penulis karya itu. Dia sendiri yang mengeditnya. Rata-rata penulis menyerahkan pada penerbit tanpa diedit. Yang diserahkan adalah tulisan mentah yang diedit oleh penerbitnya. Di sini tentu kurang memenuhi syarat bahwa seorang penulis adalah editor juga untuk karyanya yang pertama. Jadi itulah yang kami terapkan untuk penerbit Majas. Penerbit Majas itu penerbit yang kami kelola, saya bersama Bu Vita. Di penerbit Majas itu menerbitkan banyak sekali buku dari sekolah sama siswa, guru, dan penulis umum. Syaratnya secara umum seperti itu. Dan sesudah karyanya masuk pada kami edit, kami olah, di layout, lantas di setting untuk diterbitkan. Nah, secara kualitas karyanya harus, kualitas administratifnya harus, lantas kualitas untuk artistiknya itu harus memenuhi tahap-tahap semacam itu. Dan buku-buku yang sudah kami terbitkan, kalau tadi buku yang saya terbitkan perorangan, saya sebagai penulis atau sastrawan, ini buku yang diterbitkan oleh penerbit Majas sangat banyak sekali. Nah, Bu Vita nanti bisa menjelaskan mungkin ada berapa? Kalau di total ya saya lupa ya, ada ribuan ada. Ya. Ribuan buku. Ratusan judul. Ratusan judul, ya. Itu semuanya rata ini waktu itu masih ISBN belum masih boleh ya untuk anak-anak sekolah itu masih boleh dulu. Nah, sekarang dari pihak Perpusnas tidak memperbolehkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak diterbitkan tanpa ISBN. Jadi kami mensiasati pakai GRCBN. Itu ya juga badan standar nasional. Badan standar nasional juga. Gitu. Lalu bagaimana cara menumbuhkan minat anak-anak untuk berliterasi? Mulai dari siapa nih, Bu Vita dulu? Ya. Kalau saya biasanya itu sama anak-anak ya ini membaca memang saya anak-anak tidak boleh lihat HP ya, buku itu di perpus. Jadi di perpus karya apa yang dia sukai, nah, nanti suruh untuk meringkas itu. Terus saya saya latih itu anak-anak.
Jadi anak-anak akan terbiasa gitu ya? Ya, harus dibiasakan karena di Indonesia kan minat baca kurang untuk Iya. anak-anak itu sangat memprihatinkan. Jadi kita juga juga membantu Bapak Ibu guru juga kan untuk dari pihak luar ya Pak ya. Iya. Itu. Kalau saya, Kalau ya saya, clear saya. Atau ini saya lanjutkan. Pak Yu lebih intens Literasi. ke Pak Ya. Yu, lebih paham literasinya ke Pak Yu. Ya, kalau saya di literasi itu kan prinsip dasarnya adalah membaca dulu. Karena literasi kan tidak hanya literasi menulis. Dari membaca, lantas dari hasil bacaan itu diwujudkan dalam berbagai bentuk karya. Ada yang menjadi tulisan, itu namanya literasi menulis. Ada yang menjadi kerajinan, misalnya dari membaca tentang buku-buku how to, buku kerajinan tangan keterampilan, mereka dari membaca itu dibuatlah bentuk-bentuk karya keterampilan, hasta karya, atau karya kreatif, kerajinan, apapun. Lantas ada literasi pertanian ya, dari membaca akhirnya diwujudkan dalam bentuk-bentuk karya pertanian. Lantas elektronik juga begitu, dan lain sebagainya. Semua bidang itu membutuhkan literasi, mulai dari membaca. Nah, sekarang yang kita galakkan di sekolah ini paling dekat dengan membaca adalah menulis. Maka sesudah anak-anak itu membaca, maka dia diajar untuk menulis, untuk mengekspresikan hasil dari bacaannya itu. Nah, untuk menumbuhkan hal ini tentu kita tidak bisa memaksakan anak harus bisa menulis, tetapi setiap anak pasti bisa membaca. Ya. Untuk menumbuhkan tentu harus sesuai dengan latar belakang ya Mas ya, masing-masing. Kalau bakat setiap anak itu kan berbeda, ada 9 jenis bakat kontemporer sekarang ya kan. Ada yang bakat menari, ada yang bakat gerak, ada yang bakat persuasi, psikologi, ada bakat mengumpulkan sebegitu banyak anak, misalnya 200 anak dalam satu aula gitu. Tentu yang menulis, hobinya menulis itu akan tersaring dengan sendirinya. Tidak sebanyak yang seluruhnya karena semuanya punya hobi yang berbeda-beda. Nah, ini tetap penulisan atau pelatihan literasi karena akhirnya dari mereka membaca sesuai dengan minat dan bidang masing-masing, mereka bisa mengekspresikan dalam bentuk yang berbeda. Kalau misalnya sekarang diajar menulis, mungkin hasilnya tidak sebaik yang berbakat menulis, tapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi internal individu masing-masing. Kalau menumbuhkan minat itu tidak ada cara lain, yaitu adalah sesuai dengan minat masing-masing, sesuai dengan kesukaan, sehingga materi yang disampaikan itu harus bisa secara enjoy dinikmati oleh mereka dan mereka tidak terbeban. Maka dalam pelatihan-pelatihan ini metodenya memang banyak, metode mengajar itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang butuh permainan, ada yang butuh teori saja, sesuai dengan bakat masing-masing. Ya, kalau bakatnya olahraga, literasi olahraga ya tentu harus banyak permainannya, sehingga mereka merasa senang dengan hal itu, sehingga untuk materi-materi yang disampaikan tidak kaku, tidak monoton. Nah, jadi disesuaikan dengan bakat masing-masing. Cara pertama adalah itu, menumbuhkan itu sesuai bakat masing-masing. Jadi tidak bisa kalau hanya teori menulis adalah demikian teorinya ini tidak bisa. Karena literasi macam-macam, maka caranya macam-macam, setiap individu juga macam-macam, pendekatannya juga macam-macam. Jadi harus sekreatif mungkin. Nah, sekarang pertanyaan untuk Pak Yo. Ya. Pak Yo kan seorang dokter hewan. Mengapa malah menggeluti bidang sastra? Apa ada yang menarik pada sastra? Iya, saya dokter hewan itu mulai bergerak di sastra justru sebelum saya lulus dokter hewan, karena lebih dulu sastranya. Ketika SMP, SD itu saya sudah menulis buku puisi. Saya kumpulkan sendiri, saya tulis sendiri. Dan kalau ada pelajaran mengarang bahasa Indonesia, tulisan saya itu panjang-panjang. Tulisan saya mengarang itu panjang sekali. Jadi saya sangat suka mengarang. Nah, SMA saya memegang majalah dinding, SMP juga majalah sekolah. Nah, disitulah menulis cerpen dan lain sebagainya. Ketika saya masuk perguruan tinggi, saya sudah punya bakat menulis. Makanya ketika semester 3 saya sudah menjadi wartawan di harian Memorandum. Di situ menulis setiap hari. Nah, dalam bekerja pun akhirnya juga terpengaruh itu karena saya sudah menjadi wartawan Memorandum. Waktu masih kuliah pun saya sudah memegang seksi buletin. Jadi menulis di buletin, menerbitkan buletin dan mengirim
tulisan-tulisan di koran, koran Jawa Pos, opini, karena bidangnya kedokteran hewan, maka yang saya tulis opini dokter hewan. Nah, jadi antara kegiatan jurnalistik dan sastra itu seiring sejalan. Nah, ketika saya lulus, sebelum lulus pun saya sudah jadi wartawan. Kalau tadi memorandum, sesudah itu menjadi wartawan majalah peternakan dan kesehatan hewan. Sampai sekarang, Infovet di Jakarta. Nah, itu tentang kesehatan hewan. Nah, kalau jurnalistik itu kan fakta, kalau sastra itu imajinasi. Nah, ya lebih kuat itunya, maka ketika saya lulus masuk sastra, ya itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Bekerja ya di bidang penerbitan, sampai di mana-mana juga bergaul dengan sastra. Orang-orang sastra mengirim di koran nasional cerita pendek, puisi, saya kumpulkan banyak sekali, sampai akhirnya novel, lomba novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006 saya menang. Lantas dari situ banyak diundang kemana-mana untuk berbagi literasi itu. Walaupun saya itu literasi belum ada gerakannya, sudah ngasih di perguruan tinggi, di sekolah, di SMA dan SMP dan lain sebagainya. Nah, dari novel sama cerpen sama puisi itulah yang masuk dalam bidang sastra, dan sampai sekarang saya terus lakukan sampai saya kembali ke Bojonegoro membuat penerbitan dengan Bu Vita. Di situ saya menerbitkan karyanya orang-orang, karya masyarakat. Selain itu juga tetap menulis novel. Jadi mengapa tertarik dalam novel? Karena itu memang bagian dari hidup saya. Tampaknya kalau dulu ada tes IQ, saya ternyata paling tinggi itu bahasa. Pada waktu SMA kelas 2 itu ada tes IQ bahasa. Dan ternyata memang dalam keseharian saya suka itu. Ini hanya suka dan punya bakat gitu. Tinggal melanjutkan istilahnya. Kalau hubungannya dokter hewan kok sastra ya. Dokter hewan dan sastra kok jauh kelihatannya. Dokter hewan itu pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan uang. Misalnya begitu ya. Kalau pekerjaan kan urusannya dengan uang. Tapi kalau sastra itu profesi. Profesi itu tidak terkait dengan uang. Profesi itu terkait dengan berbagai macam keahlian, keterampilan, lantas kekuatan dari diri seseorang digabungkan seluruhnya, dan urusannya bukan soal pendapatan. Kalau pekerjaan urusannya pendapatan uang. Kalau profesi urusannya justru dengan aktualisasi diri, kepuasan, dan integritas seseorang dengan tahapan-tahapan yang akhirnya dia mencapai satu capaian misalnya kepuasan itu tadi, nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat untuk kepribadiannya sendiri dan untuk masyarakat. Itu yang namanya profesi. Jadi pekerjaan bagi saya adalah mendapatkan uang. Kalau dokter hewan dulu saya bekerja untuk cari uang. Kalau sekarang saya profesi saya penulis, penerbit. Nah, penerbit jadi mencari uang kan, penerbit sekarang. Tetapi profesi saya adalah penulis, sastrawan, penulis novel. Makanya itu yang membuat saya terus meningkatkan diri dan masuk sekarang wilayah yang lebih luas, yaitu budaya. Karena budaya itu cakupannya luas, tidak hanya seni, tapi semua hal itu budaya. Dan dengan masuk di wilayah budaya yang berbagai macam itu, maka sumber dari penulisan saya tidak ada habisnya. Itu kaitannya ya. Iya. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang lintas budaya. Lintas budaya. Nah, yang saya fokus malah lintas budaya, karena latar belakang dokter hewan, pernah wartawan, pernah pelukis, pernah penulis, pernah penjual obat manusia, ya. Itu semua saya rangkum sama ramu menjadi profesi saya, dan titiknya adalah lintas budaya. Begitu. Baik Pak dan Bu, terima kasih ya. Saya kira cukup dari sini perbicaraan-bicaranya. Kira-kira sebelum kami akhiri, apakah ada kata-kata motivasi untuk penonton di rumah? Bu Vita, karena Bu Vita tadi belum. Iya, Bu Vita. Bu Vita motivasi. Motivasi untuk anak-anak, tetaplah belajar, tetaplah mencari ilmu setinggi mungkin, karena kalau tidak belajar dunia akan gelap. Jadi belajar bisa di mana saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayu dan Bu Vita. Saya minta maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mungkin saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.